Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Nufriyanti Bere. Kali ini masuk pada materi kedua video pembelajaran dengan topik Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara filsafat. Baik, masuk pada pembahasan. Pengertian dari Pancasila adalah ideologi, dasar dan filsafat negara. Nah, Indonesia yang terdiri dari 5 asas atau 5 nilai. Dasar pengertian Pancasila sebagai ideologi, bangsa dan negara melibatkan pemahaman terhadap 5 asas. Pemahaman terhadap 5 asas tersebut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan keberadaan Tuhan sebagai dasar segala sesuatu. Meskipun Indonesia mengakui keberagaman agama, asas ini menekankan rasa ketuhanan sebagai fondasi moral dan spiritual. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan hal asasi manusia, keadilan sosial, dan keberadaban. Prinsip ini mendorong upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua masyarakat. 3. Persatuan Indonesia, menekankan kepentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Prinsip ini menegaskan bahwa keberagaman budaya, suku, dan agama tidak boleh menjadi sumber pemecahan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan prinsip demokrasi, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dan pemerintah yang berdasarkan masyarakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan perlunya distribusi kekayaan dan kesejahteraan secara adil. Asas ini menekankan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi sosial. Pembahasan kali ini mengenai ontologi. Nah, ontologi bukan lagi kata baru ya, yang baru didengar, tapi sudah dibahas pada video awalnya. Tetapi pada materi kali ini membahas juga mengenai ontologi. Nah, mengapa? Karena ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, eksistensis atau keberadaan. Dalam hal ini, kelima asas Pancasila mencerminkan ontologi sebagai negara, memberikan arahan dan dasar filosofis sebagai eksistensis negara Indonesia serta membangun dalam berbagai bidang secara seimbang dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai dan tujuan. Ontologi yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, saya mengambil contoh seperti asas ketuhanan yang Maha Esa, mengidentifikasikan keyakinan pada dimensi spiritual atau keberadaan Tuhan sebagai sumber nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, mengenai epistemologi. Epistemologi juga sama seperti cabang ontologi yang telah dibahas pada video awal. Nah, epistemologi yang merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan sumber pengetahuan, batasan pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, dari pembahasan epistemologi, saya mengambil contoh sederhana. Contohnya, bagaimana kita tahu bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ini melibatkan pertimbangan tentang pengetahuan kita
seperti pengalaman langsung, observasi, dan metodologi ilmiah. Pembahasan selanjutnya, tambahan sedikit mengenai aksiologi. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai seperti epistemologis, etika, dan estetika. Nah, untuk pembahasan yang terakhir dari aksiologi, contoh yang saya ambil adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu etika profesi. Etika profesi ini di mana mengutamakan integritas, kejujuran, dan keberlanjutan dalam praktik profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, moralitas. Memiliki komitmen nilai-nilai seperti empati, belas kasihan, kejujuran, dan menghormati hak asasi manusia dalam hubungan dan integrasi kita sehari-hari. Yang ketiga, keputusan ekonomi. Nah, keputusan ekonomi ini memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan ekonomi yang diambil, termasuk dalam hal distribusi sumber daya, kesetaraan, dan berkelanjutan. Yang keempat, pilihan pendidikan. Nah, pilihan pendidikan ini mengutamakan pengembangan potensi setiap individu, penghormatan terhadap keberagaman, dan pemberdayaan untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna secara pribadi dan sosial. Yang kelima, pengelolaan sumber daya. Nah, berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaat sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan, serta memperhatikan keadilan dalam distribusi manfaat dan kerugian yang dihasilkan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat menonton dan jangan lupa like,